Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini pagi hari jam setengah 6. Saya kepikiran mau share soal pengalaman saya pakai Vario 160. Saya lihat di channelnya otomotif lah misalnya, otomotif. Dia itu review powernya paling gede, tapi shocknya paling keras. Pas baca review itu banyak keluhan shocknya itu keras. Nah, terus ada bunyi deg 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 deg. Nah, berasal dari ini stopper bracket mesin. Di sini ada dua karet stopper, satu sama yang di bawah. Kelihatan nggak ya? Dari sini lah, pokoknya ada dua. Jadi prinsip kerjanya stopper itu membatasi ruang gerak bracket mesin. Jadi dia ada speleng, waktu kena goncangan deg gini natap ke atas, kalau lagi enteng dia gini. Jadi membatasi ruang gerak itu, tapi ini tetap masih bisa gerak tetap ke atas, cuma dia satu dia mentok tapi mesinnya masih tetap ke atas. Nggak tahu sistemnya kok kayak gitu, saya juga nggak ngerti. Dan terus terang sih agak nggak nyaman ya, jadi kerasa waktu kita riding seumpama beratnya itu nanggung gitu ya, makanya dua orang boncengan tapi nggak terlalu berat, itu kerasa gerak. Jadi getaran yang di mesin itu terasa sampai kerangka, karena stopper yang atas itu udah mentok, kerasa sampai kerangka. Nah, selain dua tadi itu juga terlalu tinggi posisi joknya ini. Jadi kalau tinggi 160 pasti jinjit dan itu nggak nyaman banget. Jadi kita udah nahannya itu pakai jinjit, pas dibonceng itu harus naik nginjek boosted ini sebelah sana, jadi kerasa banget. Kita nahannya agak ngoyo. Setelah pakai berapa bulan, ya nggak sampai berapa bulan, sekitar 1 bulanan, terus saya pikir-pikir ya, kalau ini agak pendek mungkin akan lebih enak. Pertama, nah ini saya jelasin, di sini ada 3 shockbreaker. Yang ini punyanya Yamaha Mio, panjangnya 30 cm kurang lebih lah, karena ini variasi jadi nggak 30 pas. Yang ini punyanya Scoopy atau Vario lama, yang ini punyanya Vario 160. Bisa dilihat, nah, 3 ini panjangnya beda. Nah, pertama nyoba itu coba saya pasang yang 30 cm, ternyata terlalu pendek, terlalu lemes, jadi dia nggak kuat nahan bobot motor. Akhirnya si stopper yang saya bilang tadi, yang di sini selalu mentok ke atas. Nah, ini selalu mentok ke atas, terus shockbreakernya juga mentok, ini sampai main ke atas, ini sampai copot. Ada tutup plastiknya di situ. Geometri motor jadi berubah. Jadi sudut kemudi, nah kalau dia terlalu pendek, sudut kemudinya ini shocknya terlalu miring, terlalu reban, terlalu selonjor, jadi manuvernya agak sedikit telat. Udah, jadi kesimpulan yang 30 cm kurang pas, terlalu pendek. Kalau masalah nyaman memang lebih nyaman karena lebih pendek, tapi secara manuver keseluruhan agak terganggu. Oke, jadi ini nggak masuk. Kalau yang ini jelas nggak masuk, karena yang 34 cm punya Vario 160 terlalu panjang, nggak nyaman.
keras terus bunyi gertek. Nah, ini buat contoh aja sih, kondisinya agak jelek memang. Ini panjangnya yang tadi 32. Coba saya cari-cari lagi di online, akhirnya dapat aftermarket 32. Nah, ini yang saya rasain kemarin tuh jauh beda. Jadi motor agak sedikit pendek, si stopper ini udah nggak bunyi deg-deg, soalnya dia udah di posisi yang paling netral. Jadi gini, dia itu tengah-tengahnya, jadi sama-sama nggak nyentuh. Kalau yang 34 yang ini Vario baru awal, yang bawah udah mentok, soalnya ini tinggi banget dan ini udah mentok, jadi bunyi gedek-gedek, bukan bunyi, kerasa deg-deg. Nah, kalau yang 32 ini dia netral, jadi sama-sama ngangkat stoppernya, yang bawah ngangkat, yang atas juga ngangkat. Springnya juga lebih soft ya, yang ini lebih soft, dan saya recommendedkan untuk para user Vario lainnya yang punya keluhan hampir sama dengan saya, kalau bisa pakai shock yang adjustable. Jadi ada setting ketinggian, jadi ketinggiannya ini bisa diatur panjang pendeknya di sini. Terus ini ada setelan rebound, ada setelan compression. Kalau bisa sih nyari yang ada setelannya seperti ini, soalnya nanti setelan preloadnya spring juga keras empuknya. Jadi kalau ada setelan kita bisa nyari komposisi yang hampir sama dengan Vario 160, tapi dia lebih soft sesuai kebutuhan kita biasanya bawa beban berapa. Setelah tes jauh lebih nyaman, lebih pendek, lebih empuk, dan kemudinya nggak terganggu, maksudnya dari responsifnya tetap oke. Jadi waktu buat manuver nggak ada perubahan. Solusi yang paling apa ya, paling basic untuk para pemilik Vario 160 yang keluhannya shock keras, posisi motor terlalu tinggi, tinggal ganti shock ukuran 320. Kalau bisa yang pakai setelan seperti ini. Oke teman-teman, ya mana orangnya? Oke teman-teman, kayaknya cukup segitu tips and tricks dari KD atau Kondes Custom Cycle. Nah itu Kondes Custom Cycle. Untuk trik-trik lain mungkin nanti kalau lain kali ada lagi akan saya upload. Siapa tahu akan berguna buat teman-teman sekalian. Jika kalian suka, bisa klik like, subscribe, dan share untuk bantu perkembangan channel kita, Kondes Custom Cycle. Oke, assalamualaikum.